Hey ho pop gengs. Al-Quran dan hadis adalah pedoman dan landasan bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan di seluruh dunia. Umat Islam harus senantiasa meyakini, memahami peristiwa-peristiwa penting sebagai bahan renungan. Namun dalam Al-Quran dan hadis, ada beberapa tempat yang keberadaannya itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Sebagai contoh, Dajjal yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi dan diyakini akan muncul di akhir zaman. Di dalam Al-Quran, Dajjal memang tidak disebutkan secara jelas. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Dajjal terlalu hina untuk disebut, terlalu kecil dan tidak berarti diceritakan ataupun diperingatkan tentang pengakuannya. Namun, Dajjal benar adanya dan ada dalam As-Sunnah, seperti yang disebut Syai Utsman Al-Khamis. القول أنه أكبر فتنة وإن كان أكبر فتنة يعني ولم يذكر في القرآن ذكر في القرآن والسنة سواء عندنا. Dalam riwayat Tamim Ad-Dari dari Fatimah binti Qais juga, Rasulullah pernah bersabda tentang Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani, pernah bercerita kepada Rasulullah kalau dirinya bertemu dengan Dajjal. Dikisahkan kalau Tamim Ad-Dari bersama 30 orang dari suku Lahem dan Juzam berlayar dengan sebuah kapal. Setelah terombang-ambing selama 1 bulan di tengah laut, Tamim Ad-Dari berlabuh ke sebuah pulau di tengah laut hingga matahari tenggelam. Disitulah Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal yang digambarkan sebagai binatang besar berbulu lebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Ketahuilah dia ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, melainkan dari arah timur. Dia dari arah timur, dari arah timur." Dari sinilah banyak yang meyakini kalau Pulau Dajjal yang dikurung adalah Pulau Socotra di Laut Yaman. Ini karena Pulau Socotra banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi banyak pepohonan yang tidak ada di tempat lain, dan di tempat ini jarang dikunjungi manusia. Yang juga masih menjadi misteri adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, niscaya hidupnya akan abadi. Air kehidupan ini lalu disebut sebagai Ainul Hayat atau Telaga Ainul Hayat. Dalam sejumlah hikayat disebutkan, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Allah menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya itulah yang lalu berubah menjadi Ainul Hayat. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat diceritakan dalam kisah Nabi Khidir alaihi salam dan Raja Zulkarnain. Dikisahkan, Nabi Khidir menemukan Telaga Ainul Hayat, tapi pada dasarnya tidak terdapat hadits sahih yang menjelaskan kepergian Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain untuk mencari Telaga Ainul Hayat. Hanya saja, Raja Ferdinand sangat percaya akan mata air keabadian. Raja Ferdinand lalu menunjuk Ponce de Leon untuk melakukan ekspedisi mencari telaga ini, tapi hasilnya gagal. Bahkan sampai saat ini masih belum ada yang bisa menemukan di mana lokasi Telaga Ainul Hayat. Maka muncullah pendapat kalau Telaga Ainul Hayat berada di Pulau Bermuda. Hal ini dihubungkan dengan hilangnya kapal atau orang-orang yang melalui Pulau Bermuda, karena tempat tersebut sangat dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Dalam surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat 93 hingga 97, juga dijelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 suku yang muncul di akhir zaman. 2 suku ini punya kekuatan sebagai pengrusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Mengutip Syai Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam buku kisah-kisah dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah yang besar menyerang daerah bernama Bain As-Sadain, sebuah daerah yang terletak di antara 2 gunung yang sama tingginya. Di antara kedua gunung itu, Ya'juj dan Ma'juj merampok dan merusak segala sesuatu yang ditemuinya, hingga membuat kaum Ma'adin dari Bain As-Sadain diliputi ketakutan. Kaum dari Bain As-Sadain lalu meminta pertolongan Raja Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang yang terbuat dari dinding dan tiangnya dari besi,
serta tembaga dengan tujuan membendung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dari sini, muncullah pertanyaan tentang di mana lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ada banyak pendapat tentang ini. Menurut As-Syai Abdurrahman As-Sa'di dalam bukunya tentang tafsir Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj berada di belakang pegunungan Kokas. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa lokasinya itu ada di distrik Hizar, Uzbekistan. 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Dan ada juga yang berpendapat ada di Kirgistan. Sebuah tempat yang juga sampai saat ini masih menjadi misteri ada di surat An-Naml ayat 44. Dijelaskan kalau sebuah istana yang dikenal dengan istana Nabi Sulaiman. Digambarkan, kerajaan ini sangat besar dan megah dengan harta yang melimpah dan dibangun dengan teknologi yang maju pada masanya. Siapapun yang datang ke istana ini dipastikan akan terpesona dan terkagum dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Dalam banyak riwayat, Nabi Sulaiman memang dikenal sebagai raja yang punya harta melimpah. Bahkan, Nabi Sulaiman dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Tapi Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekayaannya ini tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut terjadi pertumpahan darah gara-gara berebut harta. Sepeninggal Nabi Sulaiman, istana ini pun hancur disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Mengenai keberadaan sisa-sisa istana Nabi Sulaiman, ada beberapa versi. Pertama, istana Sulaiman ini berada di sebelah selatan Dome of Rock, sebuah masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Versi lainnya, istana Sulaiman hanya menyisahkan tembok sebelah barat yang sekarang disebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan orang Yahudi di Palestina. Satu lagi tempat dalam Al-Quran yang belum berhasil diungkap oleh manusia. Tempat ini bernama Gunung Kaf atau Jabal Kaf. Keberadaannya ini diterangkan oleh Rasulullah SAW saat salah satu sahabatnya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya. Digambarkan, Gunung Kaf itu terbuat dari zamrud dan birunya langit, yang digambarkan sebagai induk dari semua gunung yang ada di dunia. Gunung Kaf juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Kaf. Pernah juga dikisahkan kalau Raja Zulkarnain pernah sampai dan naik ke Gunung Kaf. Tentang di mana keberadaannya, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kalau gunung ini berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Beberapa pendapat juga mengatakan berada di suatu daerah sebelum Persia.